Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirul Wafa. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Islam Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Dan saya di sini sudah berada bersama Abang Kenalin, nama saya Nandai. Biasa dipanggil Nandai. Nandai. Ya, Bang Nanda, salam kenal. ya salam kenal juga. Dengan siapa bang? Namanya? Bang Siril, Bang. Oh Bang Siril. Ya. Apa kabar Bang Siril? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat terus. Bang Nanda ini, kau boleh tahu kuliah atau gimana? Saya nih baru tamat sih, baru tamat kuliah. baru tamat Alhamdulillah. kuliah. Iya, baru tamat kuliah. Kuliah di mana tuh, Bang? Saya ini kuliah di Universitas Gunadarma. Jurusan? Jurusan Teknik Mesin, angkatan 2018. Angkatan 2018, berarti lulusnya tuh baru tahun ini ya, Bang? Baru tahun ini Bang, alhamdulillah. Tahun 2022 kemarin. Berarti lulusnya tepat ya, Bang? Ya, alhamdulillah. Tadi apa jurusan teknik mesin ya? Wah, itu nggak gampang sih, Bang, kayaknya teknik mesin ya. Teknik mesin itu apa sih, Bang? Teknik mesin itu apa ya? Teknik mesin. Ya mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu nih, Bang, kalau teknik mesin itu apa. Nggak mungkin sih kalau nggak tahu. Ya udah, biar apa? Saya kasih sedikit aja ya. Teknik mesin ini ya kita belajar sesuai sama konteks teknik mesin. Kita ngepelajarin tentang artinya dari termodinamika, terus apa ya, statistika struktur, terus apa lagi ya, matematika teknik, kalkulus, itu semua berhubungan sama yang namanya hitung-hitungan Bang. Hitung-hitungan. Semuanya hitung-hitungan, pakai rumus, pakai apa, variabel, pakai logika, pakai wah pokoknya banyak deh Bang. Berarti Pusing. semuanya tentang hitung-hitungan tuh, Bang? Ya semua tentang hitung-hitungan Bang, karena ya kita itu mau mengkonsep sebuah mesin ataupun apa ya, bisa dibilang transportasi kan berhubungan sama mesin ya, ataupun kayak mesin-mesin fabrikasi, mesin-mesin perusahaan, Mesin-mesin PT gitu. ya mesin-mesin PT itu semua tuh harus dipikirkan gitu, Harus dipikirkan secara matang-matang. terutama ya dalam hal perhitung-hitungannya Bang. Itu kalau salah ngitung gimana tuh, Bang? Kalau Berarti salah ngitung, misalkannya gini Bang ya, kita bikin namanya sistem mesin jalur. Dia sistemnya berjalan. Kalau misal yang kita sesuai ini 3 detik jalannya, tapi nggak sesuai, itu bakal makan waktu Bang. Terutama apalagi kayak perusahaan-perusahaan itu kan kejar target ya Bang ya. kejar target. Nah, makanya kita harus apa ya, harus bener-bener ngitungnya yang tepat gitu Bang. Kayak bener-bener waktu itu berharga banget ya, Bang? Wah berharga Bang. Time is money ya, Bang? Iya. Waktu adalah uang. Iya makanya Bang. Abang kan jurusan teknik mesin. Nah, kan sebelum kuliah tuh ada jenjang SMA tuh. Nah, itu sesuai gak sama yang Abang ambil? Wah jauh banget Bang. Emang Abang SMA apa? STM atau gimana? STM. Kalau saya sih ini SMK Bang. Oh, SMK. SMK jurusan otomotif. Ya kan, bisa disebut STM lah Bang, itu bahasa bocah-bocah lah. Bahasa bocah-bocah. Tuh, terus saya ngambil jurusan otomotif tuh. Terus saya begitu lulus, saya kaget. Yang namanya saya kuliah ngambil jurusan teknik mesin, saya kira itu berhubungan sama apa yang udah saya pelajarin di masa-masa STM gitu Bang. Ternyata Wah, di luar nalar Bang. Wah, di luar nalar Bang gitu. Karena gimana ya? Yang di STM, waktu STM ini saya ngebahas selalu belajar tentang yang berhubungan sama kendaraan, kayak seperti mobil, mesin-mesin kendaraan lah ya, Bang. Motor ya kan. Terus setelah saya masuk kuliah ini beda Bang. Yang saya pelajaran ini apa? Mesin-mesin produksi, mesin-mesin pabrik ya kan. Terus transportasi, gimana sih mekanisme dari mobil ini? Gimana sih mekanisme dari suatu mesin yang bakal diproduksi gitu. Benar-benar lebih dalam gitu ya. Lebih dalam Bang, lebih inti lah pokoknya. Kayak harus benar belajar lagi gitu ya. Pokoknya kalau teknik mesin itu jangan pernah merasa apa ya, malas lah Bang, karena buat ngedapetin IPK-nya juga sulit Bang. Sulit banget. Nggak kayak jurusan-jurusan lain tuh Bang. Enggak, maksudnya enggak gitu sih, cuman mungkin ada cara-cara tersulit sendiri ya Bang ya. Ya bisa dibilang jurusan teknik ini enggak cuma teknik mesin sih, semua teknik, kayak teknik fisika, terus teknik industri, teknik mesin, teknik elektro dan lain-lain itu ya kan. Itu menurut saya itu lebih menantang daripada jurusan-jurusan lain. Mohon maaf untuk jurusan lain, bukannya merendahkan. Ini sebuah apa ya, sedikit cerita aja gitu. Masing-masing punya kesulitannya. Iya, betul. Iya. Nah, kan Abang tadi katanya udah lulus ya Bang. Nah, boleh tuh Bang diceritain perjalanan kuliahnya tuh, masa-masa kuliah tuh gimana tuh Bang? Perjalanan kuliah ya sama kayak Abang jalanin ini. Ya kita berdaftar, terus masuk, belajar ya kan, ngikutin mata kuliahnya. Terus
ngelewatin masa-masa penelitian yang akhirnya sempro, terus lanjut ke skripsi gitu bang, selesai. Kayak mendasar itu ya, nggak ada ombang-ambing itu kuliahnya. Sebenarnya itu kalau diceritain lebih struktur ya, itu bener-bener berat bang. Bener-bener berat. Ya. Teknik mesin ini berat bisa dibilang sih. Tantangannya lebih gede ya. Tantangannya bener-bener dapat lah bang gitu. Nah terus tadi kan udah perjalanan masa-masa kuliahnya tuh bang. Nah ada nih di satu inti nih, nah di saat kita mau wisuda lah, satu pokok ini nih yang penting banget untuk kelulusan kita. Nah itu bang? Skripsi tuh. Nah itu gimana tuh bang, kalau skripsi teknik mesin tuh gimana bang? Skripsi teknik mesin ini wah macam-macam sih banyak, tapi tetap dengan tanda konteks ini dia harus sesuai dengan tanda yang berhubungan sama teknik mesin ini bang. Kayak yang menganalisis sebuah mesin, terus ngikut manufaktur, menganalisis dari manufakturnya itu apa sih, kira-kira cara bikin rantai itu kayak apa sih, cara bikin gear tuh kayak apa sih gitu bang. Nah nanti di situ dijadiin penulisan gitu. Oh benar-benar dijadiin penulisan gitu. Ya, kalau boleh tahu abang judul skripsinya apa? Kalau waktu itu sih saya bikin pesawat aeromodeling bang. Wah gitu, pesawat aeromodeling. Jadi itu punya sedikit cerita sih. Waktu itu saya bingung mau bikin apa ya kan untuk pembahasan skripsi ini, soalnya udah punya nih ya kan konsep, tapi diambil teman bang. Waduh, diambil temennya parah juga bang. Wah nggak bisa dibilang parah sih bang, karena ya mereka udah berani duluan. Ya udah berarti salah saya sendiri. Gitu. Nggak mau berani duluan abang. Iya, akhirnya saya mutusin buat tiduran di tengah parkiran bang. Waktu itu kan zaman covid ya bang. Ya. Saya tiduran di depan lahan parkir. Di situ kan sepi karena kan beberapa jurusan lain ini kan sistem kerja di rumah, belajar di rumah ya. Work from home. Kayak belajar di rumah lah ya. Terus saya rebahan tuh di situ. Tiba-tiba pesawat lewat. Oh, abang terinspirasi dari situ. Nah, itu saya terinspirasi. Makanya sampai saya tuh punya pikiran apa gua harus bikin kali ya gitu ya kan. Terus ya udah ngeberanin diri, akhirnya semangat lagi deh tuh yang awalnya pusing lemas ya kan, akhirnya semangat lagi, pulang izin sama temen, salaman. Pulang langsung ngatur konsep, kita bikin manufaktur dulu nih, manufaktur pesawatnya, terus kita pasang yang namanya electrical pendukungnya nih, kayak motor brushless, terus baling-balingnya gimana caranya tuh kayak pesawat utuhnya gitu bang, pesawat aslinya ya benar-benar utuh terbang, ya bisa terbang seutuhnya gitu. Ya alhamdulillah semua berjalan lancar, sampai waktu sidang juga wow, banyak tantangan dari dosen-dosen pembimbing gitu ya kan, apalagi dosen-dosen penguji, terima kasih pokoknya. Butuh waktu berapa hari tuh bang untuk bikin pesawat ini? Bukan hari bang. Oh bulan bang. Saya waktu itu buat bikin pesawatnya aja hampir sebulan. Ya itu lama di penulisan, karena ya gitulah bang, namanya mahasiswa ya, nyerahin penulisan ke dosen, selalu revisi bang. Selalu direvisi. Ya emang direvisi bukan karena kita tuh banyak salahnya bang, tapi kurang jelas aja gitu bang. Mereka tuh bilang nggak pernah sih namanya dosen saya itu bilang katanya wah ini salah nih, enggak. Paling ditolong dibenarkan gitu, ada yang kurang, ada yang nggak konkret, ada yang kurang detail gitu ya. Dosennya pengertian kalau gitu bang. Masih tahu yang benar bang, nggak asal coret aja gitu iya, bang. Cuman tetap sih bang, ya namanya dosen itu kan variatif ya bang. Variatif, karena ada yang baik, adanya baik yang nggak ketolongan, ada yang benar-benar killer itu parah bang gitu. Parahnya benar. Parah beneran. Parahnya parah gitu kan. Ya namanya manusia bang, karakternya kan beda-beda. Betul. Boleh dikasih tips nih bang buat siapa tahu buat yang nonton nih. Waduh, motivasi nih ya. Iya, motivasi lah buat anak-anak mesin biar cepat lulus apa gimana. Enggak, oke. Ini nggak berlaku buat anak mesin ya, karena kan kita kuliah bareng-bareng lah di semua jurusan ya. Boleh lah, buat semuanya lah. Ini berlaku untuk semua jurusan. Buat yang nonton. Jangan pernah malas. Oh, kuncinya jangan pernah malas ya. Jangan pernah malas, jangan pernah Anda ini kan mahasiswa, seharusnya cari tahu lebih dalam lah gitu. Jangan masa bodoh amatan, jangan cuek atau gimana. Terus kalau bisa usahain IPK tuh dikejar. Karena buat ngedapetin IPK ini sulit gitu. Berarti IPK penting banget ya bang? Wah penting bang. Kalau misalnya di teknik ini ya IPK di bawah 2 itu nangis bang. Nangis karena emang standarisasi dari perusahaan ini minimal bang.
Ada minimalnya. Minimalnya berapa tuh 3 bang. Oh 3. Makanya kalau misalnya kita dapatnya 2, itu kayak kita ngerasa kuliah itu sayang gitu bang, nggak ada gunanya. Oke, satu poin ya, berlaku untuk semua jurusan. Kalau misalkan yang mau naikin IPK, ya intinya tetap giat, semangat belajarnya gitu. Terus terutama di semester 1 ini, karena semester 1 ini peluang besar buat ngedapetin IPK yang gede. Nanti setelah semester 2 atau selanjutnya nih nyampe ke atas ini sulit banget. Karena apa ya, bakal dapetnya 0, gitu. Maksudnya gimana tuh bang? 0, bang. Ya tergantung kampusnya sih, tergantung instansi juga ya. Tergantung instansi juga kali bang. Kalau dari saya sih di Gunadarma ini yang paling diutamain sih ya sebenarnya sih nggak di Gunadarma juga sih, di semuanya sih ya. Itu paling diusahain banget di semester awal bang. Jadi kita udah punya pegangan duluan nih. Oh udah pegangan dari awal ya. Soalnya kita pegangan dari awal. Iya, kalau misalkannya kita malas dari awal, itu dari awal kita udah ngedapetin IPK kecil bang. Nah kita buat ngenaikin lagi nih, buat naikin lagi minimal 3 itu sulit banget bang. Oh itu agak sulit. Iya sulit. Makanya jangan pernah malas. Ikutin apa kata dosen, kerjain tugasnya, apalagi kuisnya. Segitu aja cukup. Ya mungkin itu tips dan motivasi dari abang kita ini yang sudah lulus tepat waktu. Doain abang ya, semoga saya juga bisa Semangat, lulus bang. tepat waktu nih bang. Makasih Semangat. banyak ya bang Semangat, atas waktunya bang. Semangat. Iya bang. Sampai sini aja kali ya. Oh ya boleh bang, nggak apa-apa. Ya. Siap. Makasih banyak nih bang waktunya. Sama-sama bang. Udah mau ngobrol-ngobrol santai. Sama bang. Udah ya bantu tugas saya podcast ini Ya, bang. Terima kasih juga nih jamuannya. Iya, minum aja dulu bang, minum. Minum ya bang. Ya, minum. Siap. Seger bang. Seger bang. Kurang makanan ini bang ya? Iya. Makanan nanti aja bang. Oh gitu bang. Kalau udah kelar ini. Yang penting kelar dulu. Siap bang. Oke bang. Mungkin cukup sampai sini podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada abang Nanda. Terima kasih bang. Siap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga bang. Ya. Dan motivasi dan tipsnya dari abang Nanda semoga dapat berguna untuk kalian semua yang nonton ini ya. Amin. Ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.